Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas beragam nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Nikmat yang tiada terbilang, nikmat yang tiada terhingga, kecuali kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan menyalurkan segenap nikmat, menggunakan segenap nikmat di jalan yang Allah ridhoi. Al-Quran bagi seorang muslim merupakan satu pedoman hidup yang tidak bisa tidak menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak mengandung keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran memberikan arahan, memberikan satu jalan yang terang kemana seorang muslim harus mengarahkan pandangan hidupnya saat di dunia. Dan di dalam Al-Quran itu pula seorang muslim akan mendapati titik akhir dari perjalanan hidup dia. Tidak semata perjalanan hidup itu di dunia, namun lebih dari itu ketika ia harus memasuki kehidupan alam akhirat. Di dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang mengungkap tentang hal itu. Dan tentu saja bagi seorang muslim
Al-Quran adalah satu pegangan hidup yang tidak akan menjadikan dirinya merasa sesuatu yang sulit. Maka Al-Quran justru memberikan satu bentuk kebaikan bagi orang yang berpegang teguh kepadanya. Ada 3 perdagangan hidup yang Allah sebutkan tidak akan merugi bagi seorang yang beriman. Di dalam surat Fatir ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Wa aqamus salata, mereka menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan kemudian mereka meninfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara terang-terangan. Mereka nafkahkan rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharap perniagaan, bisnis, perdagangan yang tidak akan merugi. Dari ayat ini, satu di antara 3 perdagangan yang Allah sebutkan tidak akan merugi, satu di antaranya yaitu yatluna kitaballah, membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Maka seorang muslim, ia tidak akan bisa lepas untuk tidak membaca Al-Quran. Ia akan berusaha hari-harinya dipenuhi dengan membaca Al-Quran. Kemudian bagi seorang muslim, ia tidak semata membaca sekadar membaca. Ia berusaha untuk meningkatkan bacaannya tersebut dengan sebaik-baiknya. Bila ia dalam keadaan banyak kekurangan di dalam cara membaca, maka kita akan dapati bagi seorang muslim untuk terus meningkatkan bacaan tersebut secara lebih baik lagi. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, juga di dalam Muslim di dalam sahihnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir membaca Al-Quran, tidak semata suaranya yang bagus, tidak semata ia memiliki qiraah yang benar-benar baik,
Tetapi al-mahir adalah orang yang mengetahui tentang ilmu-ilmu untuk mempelajari Al-Quran, kemudian ia membacanya, kemudian ia mengamalkannya. Ia mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asafaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang taat dan mulia. Walladzina yaqra'uhu, sementara orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fihi, dalam keadaan membaca terbata-bata, membaca tidak lancar, kemampuan membacanya masih terbatas sekali, perlu penyempurnaan. Wa huwa alaihi syaqun, dan ia terus berusaha di tengah kesulitannya. Ia terus berusaha untuk memperbaiki bacaan, meskipun ia mengalami sesuatu yang menyulitkan bagi dirinya. Namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi orang yang masih dalam taraf tertentu bacaan Al-Qur'annya masih banyak kekurangan, masih keterbatasan yang sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan apresiasi. Lahu ajron, bagi dia 2 pahala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan yang dimaksud lahu ajron yaitu pahala ia membaca huruf per huruf dari Al-Quran. Ia dapatkan setiap huruf mendapatkan kebaikan, setiap kebaikan semisal 10 kali lipat kebaikan. Kemudian 2 pahala lainnya, pahala yang kedua yaitu ketika ia bersusah payah. Ketika ia bersusah payah untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajarinya, membaca, cara membacanya dan seterusnya, ia bersusah payah. Maka susah payahnya pun diapresiasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendapatkan pahala. Itulah keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Baik bagi orang yang tingkatannya sudah mahir, ataupun bagi orang yang masih dalam keadaan sedemikian lemah bacaannya, sedemikian banyak kekurangan bacaannya, bahkan ia masih harus terus belajar untuk mempelajari membaca Al-Quran. Namun semua itu tetap diapresiasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian orang yang bacaannya kurang dihina, tidak kemudian orang yang bacaannya itu masih jauh dari sempurna kemudian dilecehkan, tidak kemudian orang yang membaca Al-Quran yang masih dalam keadaan terbata-bata kemudian diremehkan. Tidak, bukan sikap yang demikian yang harus dinampakkan kepada orang yang mempelajari Al-Quran. Walaupun ia bacaannya jauh dari sempurna, tidak patut seorang yang membaca Al-Quran kemudian direndahkan. Walaupun bacaannya banyak sekali kekurangan, tidak kemudian ia lantas dibuli, tidak lantas kemudian ia dihina. Tidak. Keterbatasan ia membaca Al-Quran selama dalam proses untuk belajar, selama dalam proses untuk penyempurnaan kepada yang lebih baik, maka apresiasi itu tetap harus diberikan. Inilah bentuk penghormatan, pemuliaan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Sedemikian tinggi penghormatan, pemuliaan agama ini kepada orang yang mempelajari atau membaca Al-Quran. Ini satu hadis Nabi
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita bisa melihat bagaimana orang yang mempelajari atau membaca Al-Quran adalah orang yang benar-benar akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tiadalah satu kaum sekumpulan orang berkumpul di satu rumah Allah, dari rumah-rumah Allah, berkumpul di satu masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian di antara mereka melakukan satu bentuk pembelajaran tentang Al-Quran. Melakukan satu daras, kajian, murojaah tentang Al-Quran. Maka kaum yang seperti ini, sekelompok orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, yang demikian ini, maka tiada lain kepada mereka kecuali turun as-sakinah, turun kepada mereka ketenangan, turun kepada mereka ketenangan. Jadi orang-orang yang benar-benar di dalam hatinya tersimpan resah, ketidaktenangan, maka mendekatlah kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan penuh penghayatan. Bacalah Al-Quran dengan mentadaburi, dengan berusaha untuk memahami sedikit demi sedikit tentang apa yang dibaca dari Al-Quran tersebut. Maka seseorang yang senantiasa bercengkrama dengan Al-Quran, membaca, berinteraksi dengan Al-Quran, mentadaburinya, menghayatinya dengan sebaik-baiknya, itu akan mendatangkan kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala rasa tenang di dalam batinnya. Hatinya akan terasa tenang. Maka kegelisahan apapun yang menimpa diri seseorang, keadaan yang meresahkan pada diri seseorang, maka untuk memperbaiki keadaan itu, mendekatlah kepada Al-Quran. Baca Al-Quran, selami makna-maknanya, fahami maksud tujuannya. Banyak sekarang kitab-kitab tafsir, banyak sekarang buku-buku yang bisa dipelajari dengan sebaik-baiknya, atau kita bertanya kepada orang yang memiliki ilmu tentang hal itu. Agar dengan kita membaca Al-Quran, ketenangan itu akan menyelimuti diri kita. Ketenangan itu akan meliputi diri kita, kemudian keresahan pun akan sirna dengan membaca Al-Quran. Tidak hanya as-sakinah yang Allah berikan kepada orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, namun para malaikat, kemudian juga rahmat menaungi orang yang membaca
Al-Quran. Dan Allah menyebut-nyebut mereka yang senantiasa berkumpul di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Allah menyebut-nyebut orang-orang tersebut di makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya atau di sisinya. Inilah keutamaan bagaimana orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran akan memberikan satu bentuk keutamaan. Orang yang membaca Al-Quran juga dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan. Dia akan mendapatkan satu huruf demi satu huruf dia akan mengail kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari Al-Quran, dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi'asri amsaliha, ya. Dan satu kebaikan itu semisal 10 kebaikan. 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika seseorang mengucapkan atau membaca alif lam mim, dia sudah membaca 3 huruf. Itu artinya setiap hurufnya semisal 10 kali lipat kebaikan. Bagaimana dengan orang itu membaca bila satu harinya 1 juz, atau mungkin satu harinya setengah juz, atau satu harinya mungkin yang minimal 1 muka? Berapa huruf yang terdapat di dalam 1 muka itu? Dan berapa kali lipat pahala kebaikan yang ia dapatkan dengan membaca Al-Quran? Maka penuhilah jiwa kita dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran tidak semata membawa kebaikan bagi orang yang membacanya. Namun dengan membaca Al-Quran di rumah, rumah itu pun akan menjadi rumah yang mengandung kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian maqabir, sebagai kuburan. Mengapa? Ya, namanya kuburan, tidak boleh seseorang beribadah di kuburan. Artinya apa? Kuburan itu sepi dari aktivitas ibadah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian
sunyi dari aktivitas ibadah. Maka hikmah disunnahkan seseorang menunaikan sholat sunnah rawatib di rumah, menunaikan sholat sunnah lainnya juga di rumah. Ya, bahkan dinyatakan itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena rumah berarti oleh pemiliknya atau penghuninya tidak dijadikan sebagai kuburan yang sepi dari aktivitas ibadah. Termasuk diantaranya rumah yang tidak boleh dijadikan sebagai makabir, kuburan, yaitu dengan membacakan Al-Quran di dalam rumah. Kata Rasulullah SAW, lanjutan daripada hadis ini, inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalam rumah tersebut surah Al-Baqarah. Ya. Maka penting sekali bagi kita untuk membaca Al-Quran di dalam rumah. Karena apa? Memberikan kebaikan bagi penghuni rumah tersebut. Yang jelas, rumah tersebut tidak kemudian menjadi rumah seperti kuburan, yang di dalamnya tidak ada aktivitas ibadah. Tidak ada aktivitas ibadah. Maka sedemikian besar Al-Quran mempengaruhi hidup seorang muslim. Dan tentu saja ketika kita berupaya membaca Al-Quran tidak semata membaca. Kita berupaya apa yang kita baca ya, itu adalah sesuatu yang benar-benar kita pelajari. Ya. Masa sekarang ini ada yang disebut dengan Quran journaling. Yaitu seseorang membaca Al-Quran, kemudian misalkan satu ayat, ia catat di dalam buku catatannya. Ayat yang benar-benar ingin ia fokus mempelajarinya, satu ayat saja misalnya, ia tulis di buku hariannya. Ia tulis ayatnya, ia pelajari makna-makna yang terdapat di dalam ayat tersebut, satu kata demi satu kata. Kemudian ia pelajari tafsirnya seperti apa. Ia pelajari ungkapan para ulama terkait dengan ayat tersebut. Ya. Atau bahkan mungkin para ulama menjelaskan tentang maksud tujuan ayat tersebut. Kemudian ia catat di dalam buku hariannya, di dalam agenda, ya, buku agendanya. Sehingga hari demi hari ada satu dua ayat yang ia jadikan sebagai bentuk pembelajaran kepada Al-Quran. Ya. Dan itu adalah himmah seorang muslim untuk mengetahui lebih dalam. Meskipun tidak seluruh ayat yang ia baca, ia pelajari. Karena mungkin keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga dan seterusnya. Tetapi ia mengambil satu, dua ayat untuk kemudian ia pelajari. Ia bubuhkan butir-butir mutiara dari satu, dua ayat tersebut. Ia tuliskan mutiara-mutiara tersebut. Ucapan-ucapan ulama terhadap ayat itu. Dan sekian banyak, ya, mungkin ucapan-ucapan para sahabat, atau bahkan mungkin ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan tafsir terhadap ayat tersebut. Maka penting sekali bagi kita untuk senantiasa berupaya menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan kita, sebagai bahan tadabbur kita,
sebagai bahan untuk menghayati satu demi satu ayat yang kita baca. Mudah-mudahan dengan demikian ya, Al-Quran tersebut memberikan satu bentuk kebaikan kepada kita semua. Misal, satu contoh. Kita memaknai ayat. Ini satu contoh saja. Kita membaca satu ayat dari surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita lihat tafsirnya. Baik kita lihat misalnya tafsir Ibnu Katsir. Apa maksud ayat ini? Kita lihat tafsir As-Sa'di. Kita lihat tafsir-tafsir yang lain. Kemudian misalnya kita lihat tafsir Al-Baghawi misalkan. Apa kata Al-Imam Al-Baghawi ketika menjelaskan pengertian Al-Muttaqin, orang-orang yang bertakwa? Apa pendapat beliau tentang pengertian orang-orang yang bertakwa pada ayat di atas? Yaitu pada surah Al-Baqarah ayat kedua. Maka Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menukilkan pendapat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa apa? Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya, at-taqwa, ketakwaan itu, an la taro nafsaka khairan min ahadin. Ketakwaan itu yaitu dirimu tidak memandang lebih baik min ahadin, dari orang lain. Takwa itu dirimu tiada memandang lebih baik dari orang lain. Satu ayat ini saja, kalau kita renungkan lebih dalam, satu ayat ini saja, kalau kita kaitkan dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah yang menukil perkataan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, satu ayat ini saja sudah menggugah perasaan kita, menggugah batin kita untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah, apakah diri kita sudah sebagaimana yang disifatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sudahkah kita menjadi orang yang tidak memandang dirinya lebih baik dari orang lain? Sudahkah kita menjadi orang yang tidak memandang dirinya menjadi orang yang lebih baik dari orang lain? Artinya apa? Sudahkah ada pada diri kita sikap tawadhu, sikap rendah hati, sikap tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, atau tidak menganggap diri lebih tinggi dari orang lain? Satu ayat ini saja kita renungkan atau kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka
luar biasa manfaatnya untuk diri kita. Sangat besar sekali pengaruh Al-Quran itu ke dalam jiwa seorang muslim. Ketika kita mengetahui ternyata hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita mengetahui satu dari sifat orang yang bertakwa, yaitu tidak merasa diri lebih baik dari orang lain. Luar biasa. Ketika kita mempelajari, kita dapatkan mutiara. Yang mutiara itu menjadi bekal diri kita untuk melangkah di dalam kehidupan di dunia ini. Maka ikhwafiddin azakumullah, sedemikian besar Al-Quran itu memberikan satu pengaruh kepada diri kita. Dengan cara yang seperti inilah kita berusaha untuk senantiasa menumbuhkan pada diri kita rasa cinta kita kepada Al-Quran. Cinta kita terhadap Al-Quran. Semakin banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita membaca, ketika kita merenungi, ketika kita mentadaburi satu ayat. Kemudian kita mencoba mencari penjelasnya, mencari tafsirnya. Dari para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian kita dapatkan mutiara-mutiara itu. Keadaan inilah yang akan, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, keadaan yang seperti inilah yang akan menjadikan pada diri kita tumbuh rasa cinta kita kepada Al-Quran. Benar, ketika Al-Quran misalnya diinjak-injak, dibakar, kita cemburu, kita marah. Benar, itu satu sikap yang benar. Tetapi kita pun juga harus menyadari pula, ketika Al-Quran tidak kemudian diamalkan, ketika Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedoman hidup seorang muslim, itu pun adalah sesuatu yang buruk. Oleh karena itu berusahalah kita untuk menjadikan Al-Quran itu bacaan kita. Kita tidak sibuk dengan berita-berita di luar. Kita tidak sibuk dengan informasi-informasi, berita-berita yang simpang siur. Kita tidak sibuk dengan berita katanya dan katanya, qila wa qal. Tapi kita sibukkan diri kita dengan banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghayati makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Bila memang kita tidak paham, datang. Sebagaimana ada seorang sahabat yang saat itu ia tinggal di kota Kufah. Saat itu ia tinggal di kota Kufah. Ada satu silang pendapat di kalangan orang-orang Kufah tentang satu ayat. Maka kemudian sahabat ini berangkat dari kota Kufah dengan mempersiapkan segala sesuatunya, sampai ia membeli seekor unta untuk dijadikan sebagai kendaraannya. Ketika ia dari Kufah menuju ke kota Madinah, untuk apa? Untuk menemui Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menemuinya dan untuk menanyakan tafsir satu ayat saja. Hanya untuk mengetahui tafsir satu ayat saja, harus menempuh perjalanan dari kota Kufah menuju ke kota Madinah yang ditempuh dalam kurun waktu 1 bulan. Bayangkan, hanya untuk mendapatkan tafsir satu ayat
untuk bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mendapatkan keberkahan dari doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang saat itu masih kecil, masih anak-anak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan kalimat Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan ia, fahamkan ia tentang agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajari kepada dia at-ta'wil. Apa maksudnya at-ta'wil? Para ulama menyebutkan at-tafsir. Ajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tafsir tentang Al-Quran. Maka ucapan Nabi, doa Nabi ini membawa keberkahan. Dan kemudian memang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah menjadi sosok rujukan di dalam memahami tafsir satu ayat. Hingga kemudian seorang dari Kufah datang ke kota Madinah hanya untuk menanyakan tafsir satu ayat. Itulah kecintaan seorang muslim, kecintaan seorang mukmin terhadap Al-Quran, sehingga ia benar-benar mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya untuk menempuh perjalanan selama 1 bulan agar bisa bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan menanyakan tafsir satu ayat saja. Luar biasa. Betapa penghormatan, pemuliaan terhadap ilmu sedemikian tinggi. Walaupun satu ayat harus mengorbankan sekian banyak biaya, tenaga, pikiran, waktu dan seterusnya. Tetapi untuk mendapatkan sebuah kebenaran, untuk mendapatkan sebuah keterangan, petunjuk dari Al-Quran, tidak kemudian surut semangatnya. Bahkan orang-orang yang beriman terus menempuh cara agar ia mendapatkan huda, yaitu petunjuk dari Al-Quran. Maka ikhwah fiddin azakumullah, itu satu contoh bagaimana salafuna soleh, orang-orang soleh dahulu sedemikian kuat merawat, memupuk, menjaga, tumbuh kembang rasa cinta ia kepada Al-Quran. Meskipun harus menempuh perjalanan sekian lama, tetapi itulah upaya untuk merawat, memupuk, menjaga, tumbuh kembang rasa cinta kepada Al-Quran. Ia lakukan yang demikian itu. Maka semangat inilah yang harus kita raih. Semangat inilah yang harus kita tumbuhkan pada diri kita, sehingga kita termasuk dari barisan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memiliki rasa cinta kepada Al-Quran. Yang memiliki rasa cinta kepada Al-Quran. Tidak semata marah kalau Al-Quran itu mushafnya dikotori, tidak semata marah karena itu. Tetapi ia pun marah ketika orang-orang Islam tidak kemudian memperhatikan apa yang dikandung di dalam Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Sehingga dengan membaca Al-Quran kita akan dapati banyak pelajaran. Misal kita membaca kisah Qarun yang ada di dalam Al-Quran,
Ya. Bagaimana Qarun yang memiliki harta kekayaan yang sedemikian banyak, tapi kemudian berakhir dengan sangat mengenaskan. Ia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kekayaan yang sedemikian banyak tidak mampu menolong diri Qarun, ya, malah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditenggelamkan ke dalam bumi. Kita dapati kisah itu bukan sekadar kisah Qarun kemudian dilewatkan begitu saja, tetapi itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana sikap seorang muslim, sikap seorang yang beriman terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau kita membaca bagaimana kisah para istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istri Fir'aun misalkan. Kita baca kisahnya di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran istri Fir'aun sebagai wanita-wanita yang taat, wanita-wanita yang menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca. Ya. Ada pelajaran apa di balik itu semua? Ya. Maka disitulah kita akan temukan mutiara-mutiara dari Al-Quran, yang mutiara-mutiara tersebut bisa menjadi pegangan hidup kita ketika di dunia. Ya. Mari kita berupaya untuk senantiasa menumbuh suburkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan tidak sekadar membaca, tapi pelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa memotivasi kita, bisa untuk kemudian memberikan inspirasi, memperkaya bahan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.